Dalang di balik pembantaian raja-raja, kerabat dan kaum bangsawan di Sumatera Timur pada tahun 1946. Video ini dibuat bukan untuk mengungkit luka lama yang pernah terjadi di negeri tercinta ini, akan tetapi hanya untuk mengungkap siapa dalang di balik sejarah kelam perjalanan negeri ini. Karena kita kadang mendengar ada tuduhan terhadap suku tertentu yang dihembuskan, yang akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri jika kita mempercayai tanpa mengetahui sejarah sebenarnya. Ingat kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Karena sejarah bisa menjadi pelajaran bagi kita saat ini untuk menghindar dari lubang yang sama. Pada tanggal 3 Maret 1946, waktu tengah malam meletuslah revolusi sosial di berbagai wilayah Sumatera Timur, dipelopori oleh Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Organisasi ini di bawah kontrol PKI, dan PKI sendiri, istana diserbu dan dirampok. Beberapa orang raja dan kaum bangsawan dibunuh. Dalam peristiwa ini, dendam pribadi turut membonceng dan teror berkecamuk di wilayah NKRI yang makmur ini. Dalam kesempatan ini, rencana PKI paralel dengan rencana Nisa, yaitu menimbulkan anarki di wilayah NKRI, cuman hanya istana Serdang yang tidak diserbu. Pada malam itu, Panglima TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Kolonel Ahmad Tahir yang sedang rapat staf, menerima telepon dari TKR, pematang bahwa teror telah meletus dan raja-raja telah dibunuh PKI. Kolonel Tahir segera memerintahkan Kapten Tengku Nurdin, Komandan Batalion TKR di Melati, agar mengambil alih pengawalan Keraton Kota Galuh di Perbaungan. Ribuan nyawa para bangsawan di Sumatera Timur harus dicabut paksa di tangan gerombolan revolusi yang mengatasnamakan Pro-Republik Indonesia. Mereka menyebut bahwa para sultan, raja, datuk, maupun tuan adalah musuh perjuangan rakyat Republik Indonesia. Benteng feodalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur. Itulah pesan yang dibawa mereka. Tanggal 3 Maret 1946, revolusi sosial di Sumatera Timur kemudian pecah. Aksi massa Pesindo, PNI, dan PKI melakukan revolusi (pemberontakan besar-besaran) secara biadab dan serempak di Sumatera Timur. Membumi hanguskan istana-istana kerajaan, memburu para kaum bangsawan, menculik dan lalu membunuhnya. Massa pro-komunis membunuh sejumlah sultan dan keluarganya, membunuh golongan menengah pro-Republik Indonesia, dan membunuh pimpinan lokal administrasi Republik Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa para sultan, raja, datuk, ataupun tuan adalah musuh perjuangan rakyat Republik Indonesia. Benteng feodalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur. Pada tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur Dr. Amir secara resmi mengangkat Muhammad Joines Nasution, yang merupakan Ketua PKI wilayah Sumatera Timur, sebagai residen di sana.
Seperti yang terjadi di Kesultanan Kualu, salah satu kerajaan Melayu yang berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada 3 Maret 1946 lalu. Sultan Kualu, Tuanku Al-Hadi Muhammad Shah, diseret sedang sholat malam di rumahnya oleh sekelompok orang, kemudian dibawa ke kawasan kuburan Cina, sebuah komplek perkuburan etnis Tionghoa. Sekelompok orang bersenjata tajam juga membawa Tengku Mansur Shah, gelar Tengku Besar, putra Sultan Kualu, ke lokasi yang sama. Demikian juga Tengku Dirman Shah, adik kandung Tengku Mansur Shah. Ketiganya kemudian disiksa lalu ditinggalkan begitu saja dalam keadaan sekarat. Beruntung pada pagi hari seorang nelayan yang sedang melintas menemukan ketiganya, kemudian membawa korban ke istana untuk mendapatkan perawatan. Sekitar pukul 11 siang, datang sekelompok orang berbeda menjemput ketiganya dengan alasan akan membawa ke rumah sakit. Sejarawan Melayu Tengku Haris Abdullah Shinar dalam sebuah literatur mengatakan, para petinggi Kesultanan Kualu tersebut dibunuh saat azan sedang berkumandang. Saat hendak dibunuh, tuanku sempat berkata, bila kalian hendak membunuh kami, tunggulah azan selesai dikumandangkan dan izinkan kami sembahyang sekejap, pinta tuanku saat itu. Permintaan tersebut tidak dikabulkan. Sultan Kualu dan kedua putranya tewas dibunuh. Peristiwa serupa juga terjadi di Kesultanan Panai Kota Pinang, negeri Padang Tebing Tinggi, dan Kesultanan Bilah yang menewaskan Tuanku Hasan. Kesultanan Langkat juga mengalami nasib serupa. Tidak sedikit perempuan keluarga kesultanan diperkosa di hadapan orang tua dan keluarganya. Sedangkan lelaki dibantai dengan sadis. Akibatnya Kesultanan Langkat banyak kehilangan petinggi, kerajaan, dan sejumlah pakar dalam peristiwa ini. Seorang sastrawan Tengku Amir Hamzah, Pangeran Langkat Hulu dan wakil pemerintah Republik Indonesia saat itu, juga turut dibunuh. Peristiwa pembunuhan Tengku Amir Hamzah terjadi pada 7 Maret 1946. Dalam peristiwa itu, Tengku Amir Hamzah dan sejumlah petinggi Kesultanan Langkat dijemput paksa menggunakan truk terbuka oleh sekelompok orang, kemudian dikumpulkan di Jalan Imam Bonjol, Binjai bersama tahanan lainnya. Tengku Amir Hamzah disiksa kemudian dibunuh di perladangan di kawasan Kuala Bigumit oleh Mandor Yang Wijaya, yang tidak lain adalah pelatih kesenian silat Kuntai Istana Langkat. Sebelum melakukan pembunuhan, Algojo mengabulkan dua permintaan Tengku Amir Hamzah. Pertama, Tengku Amir Hamzah minta menutup matanya dibuka karena ingin menghadapi ajal dengan mata terbuka. Kedua, Tengku Amir Hamzah meminta waktu untuk sholat sebelum hukuman dijatuhkan. Pembantaian dan pembunuhan juga terjadi di negeri Padang, salah satu kerajaan Melayu di tebing tinggi pada 3 Maret 1946. Dalam peristiwa ini, cucu Tengku Tebing Pangeran, Tengku Sotia, tewas di tangan sekelompok orang. Peristiwa terjadi saat Tengku Sortia sedang sholat di rumahnya di kawasan Tongkah, perkebunan tembakau milik kerajaan negeri Padang, bersama istrinya Puan Maimunah. Perkebunan Tongkah berada di lantaran Kabupaten Simalungun dan Serdang
Bedagi (Sergai). Tengku Sortia diseret dari rumah kemudian dibunuh. Jasadnya dihanyutkan ke sungai tidak jauh dari rumahnya. Di malam yang sama, 3 Maret 1946, Kesultanan Asahan di Tanjung Balai juga mengalami nasib serupa. Sebelum azan subuh berkumandang, Tengku Muhammad Yasir menyambut sang ayah di rumahnya yang baru tiba dari istana setelah bersiaga akibat tersiar kabar akan terjadi penyerangan. Rumah cucu Sultan Asahan ini berada di lingkungan Istana Kesultanan Asahan, di lingkaran kota Raja Indra Sakti, yang di tengahnya terhampar lapangan hijau. Tengku Muhammad Yasir, yang saat itu masih berusia 15 tahun, melihat sejumlah orang mengendap-endap ke arah istana saat membukakan pintu untuk ayahnya. Karena takut, Tengku Muhammad Yasir kemudian masuk ke dalam rumah bersama ayahnya. Pada pukul 6 pagi, Istana Kesultanan Asahan diserang sekelompok orang. Sultan Asahan saat itu Tuanku Saibon Abdul Jalil Rahmat Shah berhasil melarikan diri melalui pintu belakang istana. 1 jam kemudian, sekelompok orang datang ke rumah Tengku Muhammad Yasir dan membawa ayahnya. Tengku Muhammad Yasir tidak turut dibawa karena sedang menderita sakit pada bagian kaki yang mengalami pembusukan hingga mengeluarkan aroma tidak sedap. Pasca penangkapan ayahnya, Tengku Muhammad Yasir menyelamatkan diri ke rumah kakak sepupunya, Tengku Hania. Ternyata Tengku Muhammad Yasir tidak menemukan seorang pun lelaki di rumah itu. Semua telah ditangkap sekelompok orang. Dokumen Belanda memperkirakan pembantaian di wilayah Kesultanan Asahan tahun 1946 menelan korban mencapai 1.200 orang, belum lagi sejumlah kerajaan Melayu dan kesultanan di Sumatera Timur lainnya. Banyak kerangka korban yang terkubur tak beraturan di Sungai Londir, bahkan ada di dinding-dinding tanah. Bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh Dr. Amir dan Muhammad Jones Nasution untuk memobilisasi massa di daerah Sumatera Timur? Pada tanggal 5 Maret, Wakil Gubernur Muhammad Amir mengeluarkan pengumuman bahwa gerakan itu suatu revolusi sosial. Supaya korban revolusi sosial itu harus diminimalisir, Presiden Sumatera Timur dipimpin oleh Yunus Nasution untuk sementara waktu, yang bekerja sama dengan PKKNI maupun Polkaspon dan Moister Luat Seregar, diangkat menjadi juru damai untuk seluruh wilayah Sumatera Timur dengan kewenangan seluas-luasnya. Rupa-rupanya Dr. Amir dan Muhammad Jones Nasution telah merekayasa pergerakan rakyat sedemikian rupa untuk memuluskan perjuangan rakyat terwujud. Pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat di Sumatera merangsang perjuangan rakyat dengan membumi hanguskan benteng feudalisme kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur, membabat habis keturunan sultan, datuk, raja, tuan, dan menggantikan kekuasaan menjadi kekuatan rakyat. Akhirnya dengan mulus, gerakan revolusi memaksa penghapusan otonomi kekuasaan sultan, raja, dan tuan di Sumatera Timur secara resmi diproklamirkan
revolusi sosial menyisakan cerita pembantaian ribuan nyawa, pemenggalan ribuan kepala di Sumatera Timur, keterlibatan aktivis Partai Komunis dalam revolusi sosial di Sumatera Timur memberikan kontribusi besar, karena sangat jelas bahwa Ketua PKI Sumatera Timur waktu itu, Muhammad Johannes Nasution, diangkat sebagai Residen Sumatera Timur oleh Gubernur Sumatera Dr. Amir, sehingga revolusi ini terus berlangsung sekian waktu. Tentara pemerintah Republik Indonesia waktu itu tidak dapat berbuat banyak karena posisi masih lemah. Pergerakan aktivis pro kemerdekaan yang semula terorganisir malah menjadi brutal dan sangat biadab, sehingga kekacauan pun terjadi di seluruh Sumatera Timur. Aksi revolusi sosial di Sumatera Timur sangat mencoreng perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di mata internasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah semua kekacauan di Indonesia adalah disebabkan oleh ideologi komunis yang saat itu belum dilarang. Bahkan rentetan kekejaman yang dilakukan komunis sangat kental dalam sejarah bangsa ini. Pembantaian terhadap ulama, santri, kepala desa, polisi, tentara, dan pegawai pemerintahan yang tidak mau bergabung dengan komunis pada tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur menjadi sejarah kelam bangsa ini. Pembantaian PKI yang berakhir adalah pembunuhan terhadap jenderal-jenderal Angkatan Darat pada tahun 1965. Dan akhirnya ketika Presiden Soeharto berkuasa, PKI dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan terjadi balasan oleh massa anti-PKI dan TNI dengan menghabisi orang-orang komunis yang telah membuat kekacauan di negeri ini. Ingat, jika komunis berkuasa, maka nyawa tidak akan ada harganya. Uni Soviet, Cina, Kamboja, dan lainnya sebagai tragedi berdarah akan selalu ada jika komunis berkuasa. Jadi jika ada yang mengatakan atau menuduh suku tertentu penyebab terbunuhnya Raja-Raja Melayu di Sumatera adalah tidak benar. Karena mau apapun suku atau bangsa, jika memang sudah mengikuti jalan komunis, maka mereka akan kejam seperti orang komunis pada umumnya. Admin tidak mau ada lagi tuduhan-tuduhan terhadap suku tertentu yang sering disebut karena mendalangi peristiwa kelam itu. Mereka semua adalah sudah mendapatkan balasan dari apa yang pernah mereka berbuat dulu. Jadi sudah jelas, dalang utama yang dalam pembantaian tersebut adalah kaum komunis. Kita bisa melihat dari gaya perjuangan mereka di sepanjang sejarah Indonesia. Tidak jauh-jauh dari pembunuhan, jadi sebagai generasi muda harus tetap waspada jangan sampai paham ini berkembang kembali di masyarakat kita. Kita harus mencegahnya bersama-sama.